Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami yaitu Independent Sample T-Test. Adapun poin-poin yang akan disampaikan, yang pertama, pengertian dari Independent Sample T-Test yang akan disampaikan oleh teman saya Nikma Nurin Namiroh. Lalu selanjutnya, penggunaan Independent Sample T-Test secara manual yang akan dijelaskan oleh Lutfiatul Azizah. Lalu yang terakhir, yaitu penggunaan Independent Sample T-Test melalui SPSS program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nafsiah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah pengujian menggunakan distribusi T terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Data yang diperlukan adalah data rasio atau interval. Hipotesis, H0 tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. H1 ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. Uji Independent Sample T-Test atau pengujian dua sampel tidak berhubungan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Sampel bebas adalah sampel yang sebenarnya tidak saling mempengaruhi. Sampel bebas juga diartikan sebagai dua sampel yang saling tidak berkolerasi atau independen. Misalnya, kinerja karyawan laki-laki tidak mempengaruhi kinerja karyawan wanita dan sebaliknya. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis Independent Sample T-Test pada program SPSS, pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan tabel ketentuan. Jika kurang lebih T hitung kurang dari tabel, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Dan jika kurang lebih T hitung lebih dari tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari taraf signifikan P. Signifikan 2 kurangi T jika P lebih dari 0,5, maka H0 diterima, dan jika P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan selanjutnya adalah B, penggunaan Independent Sample T-Test. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua contoh, yaitu contoh manual dan contoh SPSS. Yang pertama adalah contoh manual. Uji Independent Sample T-Test adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan atau tidak. Ada banyak cara untuk melaksanakan uji T tersebut. Dan berikut adalah rumus uji Independent Sample T-Test atau uji T. Bisa dilihat di layar rumusnya. Dan berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui ada 3 jenis nilai yang harus terlebih dahulu kita persiapkan, yaitu XI adalah rata-rata skor atau nilai kelompok I, NI adalah jumlah responden kelompok I, dan SI2 adalah variance skor kelompok I. Sebagai contoh, kita asumsikan peneliti mempunyai dua kelompok sampel yang masing-masing terdiri dari 10 responden sebagai berikut. Dan langkah pertama adalah cari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel. Jika dengan cara manual, bisa dengan menggunakan cara jumlah skor kelompok I dibagi jumlah responden. Dan jika dengan bantuan software Microsoft Excel, bisa menggunakan rumus average. Berdasarkan langkah tersebut, maka diperoleh skor rata-rata kelompok eksperimen sama dengan 69,2000 dan skor rata-rata kelompok kontrol sama dengan 69,6000. Setelah semua nilai diketahui, kemudian masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan di atas, maka diperoleh nilai sebagai berikut. 69,2000 dikurang 69,6000.
Nah, kemudian setelah disederhanakan lagi, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. Minus 0,4000. Bisa dilihat di layar. Kemudian hasilnya adalah berdasarkan nilai tersebut, maka diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,5669. Untuk mengetahui apakah nilai T hitung signifikan atau tidak, maka dikonsultasikan dengan tabel T dengan df sama dengan n minus 2. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka itu signifikan. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak signifikan. Nama saya Nafsiyah. Di sini saya akan menjelaskan uji Independent Sample T-Test melalui SPSS. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata harga kos per bulan antara kelas EPD 41 dengan Pro 22. Datanya itu sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 30 responden. Harga kos EPD 41 ini dan harga kos Pro 22. Sebelum memasuki lembar kerja SPSS, kita harus memasukkan kedua data ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini. Jadi dua data tadi kita jadikan satu, sehingga ada 60 responden. Jangan lupa untuk memberi kode kelas pada masing-masing harga kos. Ini yang pertama, harga kos EPD 41, kita kasih kode kelas nomor 1. Kemudian yang harga kos Pro 22, kita kasih kode kelas nomor 2. Setelah datanya kita masukkan ke dalam Microsoft Excel, lalu tidak lupa untuk memberi kode kelas. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke lembar SPSS. Lalu kita klik di bagian variable view. Lalu untuk nama, kita ketik harga kos. Seperti ini. Lalu pada kolom kedua, kita ketik kelas. Untuk numeriknya, untuk type-nya tetap numerik. Lalu untuk width-nya 8. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Labelnya kita ketik harga kos kelas seperti ini. Lalu untuk bagian yang values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti ke scale, lalu row-nya input. Langkah selanjutnya untuk mengisi pada daftar values variabel kelompok, maka klik kolom non yang nomor 2 ya. Kolom nomor 2 hingga muncul seperti ini. Nah, value-nya kita isikan kode kelas nomor 1. Yaitu labelnya kos EPD 41, kita klik saja EPD 41. Selanjutnya kita klik add. Lalu kita masukkan juga yang kode kelas nomor 2, lalu labelnya kos yang Pro 22. Kita klik add lagi, lalu kita klik OK. Setelah tampilan kolom value yang nomor 2 seperti ini, kita klik data view. Selanjutnya, kita masukin data yang dari Microsoft Excel tadi, kita copyin ke sini. Nah, habis itu kita klik Analyze, pilih Comparements, karena ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang Independent Sample T-Test. Selanjutnya, untuk yang harga kos ini, kita masukin ke Test Variable. Lalu yang kelas, kita masukin ke Grouping Variable, habis itu Define Groups. Untuk yang grup 1, kita isi nomor 1. Lalu grup 2, kita isi nomor 2. Selanjutnya, klik
Continue. Lalu, oke. Setelah itu akan muncul hasil output. Jadi dari hasil output ini diketahui jumlah data harga kos untuk kelas EPD 41 itu sebanyak 30 orang. Begitu juga dengan kos Pro 22. Sementara nilai rata-rata harga kos EPD 41 yaitu 553.666,67. Untuk yang kos Pro 22 hasil rata-ratanya yaitu 55133,33. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata harga kos antara EPD 41 dan Pro 22. Kemudian untuk hasil yang independent sample t-testnya, berdasarkan output ini diketahui nilai Sig-Levens test for equality of variances sebesar 0,469, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara EPD 41 dengan Pro 22 adalah homogen atau sama. Berdasarkan tabel output independent sample t-testnya, pada bagian equal variances assume ini diketahui nilai sig to tail sebesar 0,944 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H alternatif ditolak. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga kos pada kelas EPD 41 dengan Pro 22. Jadi sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.